Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita lanjutkan ya pembahasan tentang kuliah kalkulus lanjut kita. Kita akan menginjak pada aplikasi integral untuk penghitungan volume benda putar. Ya, teman-teman, sebelumnya ini adalah contoh-contohnya. Nanti kita akan masuk ke bagian konsep agak belakangan aja. Ya, kita sedikit mengulang rumus-rumus di SMA ya, teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi integral itu bisa juga untuk menghitung volume benda putar ya. Nah, volume benda putar itu dibentuk dari mana? Ya, misalkan ini ada satu kurva seperti ini kurvanya. Ya, kurvanya y sama dengan fx. Y sama dengan fungsi terhadap x ya. Ini diputar mengelilingi sumbu x. Nah, coba bayangkan teman-teman. Kalau kita melihat ini diputar mengelilingi sumbu x, berarti jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah dari sini sampai sini ya, teman-teman ya. Kemudian jari-jari itu punya semacam ketebalan ya, ketebalan. Untuk sini sampai sini ketebalannya ini, untuk sini sampai sini ketebalannya menurun, untuk sini sampai sini ketebalannya turun lagi ketebalannya. Untuk sini sampai sini dengan jari-jari fx, dengan jari-jari sepanjang fx ya. Jadi jari-jarinya itu adalah sepanjang fx karena ini adalah kurva kumpulan titik-titik y sama dengan fx. Nah, berarti ketebalannya atau delta x-nya itu adalah ini ya, mengikuti kalau misalkan dia di posisi ini, maka nanti fx-nya agak naik ya, fx-nya tinggi atau jari-jarinya tinggi. Kemudian untuk ketebalan berikutnya yang sebelah sini, maka jari-jarinya agak naik. Nah, kalau ini setiap ini ya teman-teman ya, setiap katakanlah setiap partisi tadi dengan jari-jari yang berbeda ya, dengan jari-jari yang berbeda itu, kalau dari setiap jari-jari itu kita hitung PR kuadrat kalikan ketebalan sebesar delta x. Nah, oke, delta x-nya kita anggap sama, tapi sangat kecil sekali partisinya ya. Lebar delta x-nya sangat kecil tapi sama begitu. Hanya saja jari-jarinya itu berbeda-beda karena di posisi ini fx-nya agak tinggi, di posisi ini fx-nya agak rendah, di posisi ini itu fx-nya agak tinggi lagi. Maka ini kalau pi kali r kuadrat dikali ketebalan x lalu dijumlahkan dari sini sampai sini sampai sini sampai sini sampai sini, nah maka akan terbentuk ya teman-teman ya, terbentuk seolah-olah seperti luas alas, yaitu PR kuadrat dikali tinggi ya, dikali tinggi. Tingginya dari mana? Dari ketebalan delta x yang dijumlahkan dari A, dari rentang A sampai dengan x sama dengan B. Sehingga rumus untuk ini volume benda putar dari kurva yang mengelilingi sumbu x dirumuskan pi dikali integral dari rentang A sampai B untuk fx dikuadratkan dx. Nah, ini ibaratnya apa teman-teman? Sama seperti pi r kuadrat kali t. T-nya adalah ketebalan dari partisi x-nya tadi kan sama ya, tapi kecil sekali. Dan itu x-nya diintegralkan mengikuti nilai dari apa? Dari integral fx-nya ini teman-teman. Ya, diintegralkan mengikuti hasil integral dari fx-nya. Nah, kenapa fx-nya dikuadratkan? Nah, karena fx itu kan jari-jarinya ya teman-teman ya. Kalau pi r kuadrat berarti luas alas. Nah, ibaratnya ini adalah pi r kuadrat luas alasnya, tapi diintegralkan karena setiap jari-jarinya itu berbeda-beda ya. Dalam rentang fx antara sampai dari A sampai B itu nilai fx-nya berbeda-beda, tapi persamaan kurvanya tetap fx. Kemudian dikali dengan dx. Dx-nya itu adalah lebarnya atau ketebalan dari setiap partisi tadi. Nah, sehingga rumusnya tercipta seperti ini. V sama dengan pi integral fx kuadrat dx. Kemudian kalau kurva mengelilingi sumbu y seperti ini, berarti kita misalkan
di sini ya, kurvanya bentuknya seperti ini. Kurvanya adalah X sama dengan FY. Jadi X sama dengan misalkan Y kuadrat atau Y pangkat 3 min 4 misalkan gitu. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu Y. Berarti di sini kita punya partisi seperti ini, teman-teman. Partisi sejauh dengan delta Y ya. Ini sama aja seperti delta Y. Kemudian setiap delta Y itu punya jari-jari. Jari-jarinya adalah FY. Untuk di posisi ini jari-jarinya agak tinggi, di posisi tengah jari-jarinya agak yang paling rendah, kemudian ke bawah lagi jari-jarinya meninggi lagi. Tapi itu masih di dalam rentang FY, teman-teman. Sehingga di sini rumusnya adalah pi R kuadrat dikali dengan ini, dikalikan dengan ketebalan dari delta Y-nya atau dy-nya ya. Delta Y-nya itu menjadi dy nanti kalau di dalam integral. Jadi ini adalah pi R kuadrat dikali T atau ketebalannya dijumlahkan dari A ke B, teman-teman ya. Jadi di sini kalau diputar itu kan sama saja pi dikali R-nya ini adalah R kuadrat dikalikan dengan ketebalannya. Ketebalannya itu setiap delta Y kecil-kecil sekali mengisi ini sehingga menjadi volume dari bentuk ini yang diputar mengelilingi sumbu Y ini. Begitu ya, teman-teman ya. Sehingga rumusnya adalah pi integral dari A sampai B FY kuadrat dy ya. Jadi ini adalah sama saja pi FY kuadratnya adalah R kuadrat ya. Panjang R-nya kan FY. FY-nya dikuadratkan. Kemudian dy-nya adalah ketebalan setiap partisi ini. Ketebalannya kecil. Tapi karena ini integral, ini dijumlahkan. Sehingga setiap luas dikalikan dengan ketebalannya ini dijumlahkan dari A sampai ke B, itu menghasilkan volume benda putar dari bentuk ini tadi. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Misalkan ini ada contoh soal ya. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 ini yang diarsir pada kuadran 1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, kemudian sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, di sini kita harus mencari titik potong sumbu X-nya supaya kita tahu batas dari mana integralnya, dari ini sampai sini ya. Kalau diputar mengelilingi sumbu X, berarti kita bisa menggunakan ini ya, delta X ya. Delta X adalah X. Kemudian jari-jarinya adalah ini, teman-teman. Kurva 4 min X kuadrat. Jadi jari-jarinya sejauh 4 min X kuadrat dengan ketebalan delta X ya. Berarti pi R kuadrat delta X. Oke, namun dari mana sampai mana? Nah, itu titik potongnya antara kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan sumbu X. Nah, titik potongnya min X kuadrat plus 4 sama dengan 0, ya kan? Y sama dengan 0 itu kan ketahuan kurva Y-nya itu memotong sumbu X. Y sama dengan 0 ya di sini ya. Nah, min X kuadrat plus 4 sama dengan 0 berarti bisa kita tulis X kuadrat yang kita pindahkan sini. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadinya X min 2 kali X plus 2. Kemudian ditemukan akarnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Di sini ya perpotongannya. Tapi yang kita hitungkan di sini ya. Titik potong di sumbu Y-nya ya, titik potong di sumbu Y-nya berarti X sama dengan 0 ya. Ini kalau kita kasih 0 berarti Y-nya 4. Nah, berarti di sini kita tinggal menghitung ini, teman-teman ya. Ini kalau kita garis ini kan ini kalau kita hitung, kita garis seperti ini ya, dengan selebar delta X itu kan nanti kalau diputar berarti kita punya jari-jari apa? Jari-jarinya 4 min X kuadrat. Karena kurva ini kan ya, jari-jari misalkan kita ingin menghitung partisi di sini, kita putar mengelilingi sumbu X. Berarti partisi ini itu punya jari-jari sejauh 4 min X kuadrat. Sejauh 4 min X kuadrat. Dari sini sampai sini kan 4 min X kuadrat.
menyenggol atau menabrak kurva ini ya teman-teman ya, 4 min X kuadrat. Kemudian di sini lagi itu selebar 4 min X kuadrat juga, tapi nilai 4 min X kuadratnya pada X yang sekian, nah itu kan menurun ya teman-teman ya. Jadinya tetap sama, hanya saja nanti ketika integral itu nanti dia akan menyesuaikan, oh ini dengan delta X sekian pada saat posisi 4 min X kuadratnya itu nanti ketebalannya tingginya berbeda atau jari-jarinya berbeda. Ya ini jari-jarinya ya teman-teman, yang kita sebut jari-jarinya. Mengapa kita sebut jari-jari? Karena ini kalau diputar mengelilingi sumbu X ini seperti jari-jari. Jari-jarinya bertingkat-tingkat, dibatasi dari 0 sampai dengan 4 min X kuadrat. Dengan nilai dari 0 sampai 2 ini menyebabkan panjang jari-jarinya berbeda-beda. Nah ini kalau pi r kuadrat yang di sini lalu dikalikan dengan ketebalan delta X ditambah dengan pi r kuadrat yang di sini, pi r kuadrat yang di sini dikalikan dengan delta X tambahkan terus sampai 0 sampai 2, itu sama saja volume benda hasil perputaran dari daerah yang diarsir. Sama aja volume benda putar dari daerah yang diarsir. Sehingga ini rumusnya pi 4 min X kuadrat dx. Ya, ini 4 min X kuadrat adalah jari-jarinya dikuadratkan, dx-nya adalah ketebalannya atau tinggi tabung partisinya begitu. Ini kan seperti tabung partisi yang ditumpuk-tumpuk ya. Kemudian kalau diputar sehingga terbentuk volume ini. Diputar mengelilingi sumbu X terbentuk volume ini. Nah, ini tinggal diintegralkan aja teman-teman. Ini dihitung volume sama dengan pi kali integral 0 sampai dengan 2 dengan batas 0 sampai dengan 2, yang diintegralkan adalah 4 min X kuadrat. Nah, ini rumusnya ini teman-teman. Kalau A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B. Tinggal kita gantikan aja, A-nya adalah 4, B-nya adalah X kuadrat. Sehingga terjadi seperti ini. Pi integral 16 min 8X kuadrat ditambah X pangkat 4 ya. Integralnya dari 0 sampai 2 ini kita abaikan dulu, yang penting kita integralkan dulu. 16 diintegralkan, jadinya 16X min 8X kuadrat diintegralkan, min 8 per 3 X pangkat 3 ditambah 1/5 kali X pangkat 5 dari 0 sampai 2. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. 2 kita masukkan ke dalam X-nya, lalu dikurangi dengan, ini kalau 0 kita masukkan ke sini kan kurangi 0, berarti udah ketemu. Berarti pi dikali ini ya, sehingga hasilnya adalah 256/15 pi. Nah, teman-teman sudah tahu ya teman-teman ya, intinya dalam menghitung integral itu kita tetap memperhatikan kalau diputar, dibayangkan ya, diputar mengelilingi sumbu X, ini diputar ke bawah, ini kan ada semacam ini partisi-partisi kecil, ibaratnya dengan jari-jari dari sini sampai sini, kemudian dijumlahkan dengan partisi berikutnya dengan jari-jari ini sampai sini, lalu kalau itu setiap partisi itu dihitung luasnya, maka akan dihitung luasnya yang dikalikan dengan ketebalan delta X-nya. Ya, setiap partisi itu dihitung luasnya dikalikan dengan ketebalan X delta X-nya sampai dari 0 sampai 2, itu akan terbentuk volume benda putar yang mengisi. Nah, akan terbentuk titik-titik yang mengisi sehingga disebut volume benda putar. Kita lanjutkan teman-teman. Contoh 2, kita mencari volume benda putar untuk daerah yang dibatasi oleh ini ya, Y sama dengan X kuadrat, itu garis melengkungnya yang menghadap ke atas ini ya, kemudian dibatasi oleh garis lurusnya yaitu Y sama dengan 2X, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah teman-teman, kalau ini diputar mengelilingi sumbu X ini ada dua macam ya teman-teman ya. Yang pertama berarti kita menghitung luas yang paling atas, menghitung volume yang paling atas, kemudian dikurangi dengan volume dari kurva ini. Nah, tinggal kita mencari batasnya, titik potongnya, titik temunya. Dari sini sampai sini itu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 itu ketemu di mana? Berarti ini kita cari dengan Y1 sama dengan Y2, kita samakan Y-nya. X kuadrat sama dengan 2X. Di sini ketemu X ya. X kuadrat min 2X sama dengan 0, berarti kita faktorkan X kali X min 2. Berarti ketemu di X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Berarti dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini, ini kan berarti kita menghitung sama seperti yang pertama ya. Kalau kita menghitung volume benda ini
berarti kita menghitung ini kalau diputar ya, yang lurus ini kalau diputar berarti pi y2 kuadrat dx ya, pi y2 kuadrat dx. Mengapa pakainya dx ya? Karena dikalikan ketebalannya partisi x tadi ya. Ibaratnya ini kalau diputar ke sini kan ada setiap delta x itu ketebalan dari pi r kuadratnya. Nah, r kuadratnya adalah menggunakan ini r-nya menggunakan y sama dengan 2x ya. Nah, ini pi y2 kuadrat dx dikurangi dengan pi y1 itu yang kurva melengkung ini ya, y1 kuadrat dikali dengan delta x. Nah, berarti kalau dikurangi seperti itu, kita bisa keluarkan saja pi-nya menjadi seperti ini, pi dikali dengan integral ini ya, y2 kuadrat min y1 kuadrat dx. Mengapa y2 kuadrat kurangi y1 kuadrat? Karena yang di atas itu adalah y2 ya, jari-jarinya kan yang paling banyak y2, kemudian y1 itu yang di bawah itu adalah jari-jari dalam, jari-jari luarnya adalah y2, jari-jari dalamnya y1. Nah, ini panjang ini yang di dalam, panjang yang tegak lurus ya, panjang yang arahnya searah dengan sumbu y di dalam arsiran ini kan sama saja y2 min y1 ya teman-teman ya, y2 min y1. Nah, berarti kan kita menghitung pi r kuadrat t dari y2, pi r2 kuadrat t dikurangi pi r1 kuadrat t. Nah, karena ketebalan dan juga nilai y-nya itu mengikuti dari pergerakan ini ya, mengikuti dari interval 0 sampai 2, maka itu diintegralkan, pi-nya nggak ikut diintegralkan. Yang diintegralkan adalah ini y2 kuadrat min y1 kuadrat dx. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sambil membayangkan saya menjelaskan visualisasinya itu, ini itu kalau diputar berarti kita sama aja menghitung volume yang ini dari garis atas ini dulu. Garis yang teratas itu adalah y2 sama dengan 2x atau y sama dengan 2x. Itu diputar berarti kita menghitung pi y kuadrat dx dikurangi dengan yang bawah yaitu pi y1 kuadrat dx. Nah, itu bisa kita sederhanakan dengan seperti ini ya, pi kali integral y kuadrat y2 kuadrat dikurangi y1 kuadrat dx. Ini kan sifat distributif dari integral ya teman-teman ya. Ya, ini kita bisa hitung berarti V volumenya sama dengan pi dikali integral y2 nya itu adalah 2x kuadrat min y1 kuadrat ya, y1 kuadrat ini dikuadratkan berarti pi integral 4x kuadrat min x pangkat 4. Nah, ini kita integralkan berarti 4/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5 dari 0 sampai 2. Ya udah, tinggal kita masukin aja x-nya dengan 2 ya. 2 kita masukkan ke dalam x, 0 kita masukkan ke dalam x, itu 0 ya, sehingga kita bisa menghitung ini 4 kali 8 32/3 min ini 2/5 itu 32/5 ya. Ini kalau kita samakan jadinya pi dikali 160/15 dikurangi 96/15, hasilnya ini 64/15 pi satuan volume. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ini agak tricky teman-teman ya. Nah, hitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva ini yang biru, yang melengkungnya ke samping ini adalah x sama dengan 2 kali akar 3 y kuadrat. Kemudian yang lingkaran ini adalah kurvanya persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 teman-teman. Ini bisa kita tulis y kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat. Nah, kita diminta untuk menghitung
daerah yang diarsir ini kalau diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume dari benda putar dari yang dibatasi oleh kurva lingkaran dan kurva ini tadi, kalau diputar ke sumbu Y itu volumenya berapa. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya teman-teman ya. Untuk menghitung ini berarti kita bayangkan, nah dari sini sampai sini itu masih dalam persamaan lingkaran teman-teman ya. Tinggal kita menentukan ini dari interval Y berapa sampai 1 ya. Nah, untuk menemukan Y perpotongan antara kurva yang biru dengan Y dari lingkaran, berarti kita harus menyamakan ya, dia terpotong di mana ya. Nah, kita harus menyamakan ini X sama dengan ini kan kurva yang biru itu X sama dengan 2 akar 3 Y kuadrat. Nah, supaya kita bisa menemukan dia terpotongnya di Y sama dengan berapa, berarti X nya kita masukkan ke sini ya. X nya kita masukkan sini sehingga dihitung di sini 2 akar 3 Y kuadrat ya. X nya ini dimasukkan ke sini berarti 2 akar 3 Y kuadrat dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kalau dikuadratkan menjadi 12Y pangkat 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian 12Y pangkat 4 ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan teman-teman menggunakan rumus pemfaktoran AX kuadrat plus BX plus C. Hanya saja di sini Y kuadratnya adalah Y pangkat 4, kemudian yang B-nya itu koefisiennya Y kuadrat. Nah, ibaratnya ya komposisinya sama teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Berapa? Ini berarti ini 1/12 koefisien yang paling awal. Kemudian berapa kalau dikalikan itu sama dengan ini ya, 12 kali min 1 itu min 12, kalau dijumlahkan sama dengan ini, sama dengan 1. Berarti di sini 12Y kuadrat, ini juga 12Y kuadrat, kita pilih di sini plus 4 dan min 3. Karena plus 4 dan min 3 kalau dikalikan itu min 12 ya. Seperti min 1 kali 12 itu min 12, kalau dikali ini min 3 kali 4 min 12. Kalau plus 4 dijumlahkan min 3 hasilnya plus 1. Oh, berarti pemfaktorannya benar. Nah, hasil dari pemfaktorannya ini ada dua jawaban ya. Untuk Y kuadrat yang pertama itu sama dengan min 1/3 ya, ini ya. Ini kan kalau dicoret, nah Y kuadratnya itu adalah ini kalau supaya Y kuadrat itu sama dengan min 4 berarti min 4/12 ya. Y kuadrat berarti sama dengan min 4/12 atau min 1/3. Nah, kalau kuadrat kok hasil kuadrat itu min itu kan berarti imajiner ya, nggak mungkin ya, Y-nya itu imajiner, nggak mungkin. Nah, kemudian berarti di sini tinggal pakai yang ini, Y kuadrat sama dengan 3 ya, Y kuadrat sama dengan 3/12 teman-teman. Supaya ini ditemukan 0 ya. Berarti supaya ini menjadi 0 itu adalah Y kuadratnya 3/12. Y kuadrat 3/12 yaitu 1/4. Nah, ini bisa di akar ya. Nah, berarti ini perpotongan dari lingkaran dan ini perpotongan lingkaran dan graf kurva X sama dengan 2 akar 3 Y kuadrat itu berpotongan di 0, min setengah dan 0, setengah ya. Itu teman-teman. Nah, ini kan kita menyamakan X-nya ya teman-teman ya. Kita menyamakan X-nya ketemu Y. Kalau tadi kita menyamakan Y-nya ketemu X. Ketemu X-nya, ini ketemu Y-nya. Y-nya adalah min setengah dan plus setengah. Begitu. Nah, dari sini teman-teman berarti kita menghitung volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu Y dari ini setengah sampai dengan 1. Kemudian dilanjutkan ini teman-teman, kita menghitung volume benda putar dari 0 sampai setengah ya, diputar mengelilingi sumbu Y untuk yang di bawah kurva X sama dengan 2 akar 3 Y kuadrat teman-teman. Nah, begitu. Berarti di sini kalau ini kita putar mengelilingi sumbu Y, kita konsen dulu dari yang setengah sampai 1 ya. Ini setengah sampai 1 kan cuma mempertimbangkan yang lingkaran aja. Berarti di sini kalau diputar mengelilingi sumbu Y, ini kan ada jari-jari yang
selebar ini ya teman-teman ya. Nah, jari-jarinya itu adalah sejauh apa teman-teman? Sejauh X. Ya kan? Karena kalau di sini itu adalah fungsi terhadap Y ya, X sama dengan FY. Berarti E kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. Untuk R kuadratnya ini adalah 1 min Y kuadrat. Nah, berarti yang diintegralkan yang pertama adalah integral dari ini ya. Integral dari pi 1 min Y kuadrat dy. Ini ya. Pi R kuadrat pi R kuadrat kali delta X. Nah, delta X pi R kuadrat kali delta Y. Mengapa delta Y? Karena ini kan dari setengah sampai 1 ya. Partisinya ada pada sumbu Y ya teman ya. Dari sini, kemudian sini, naik sini, naik sini. Ini kan ada di sumbu Y teman-teman. Maka di sini kita menggunakan pi GY kuadrat dy. Nah, yang pertama ini adalah pi kali integral 1 min Y kuadrat ya. Pi R kuadratnya adalah ini ya. R kuadrat itu berarti kan X-nya. Ya, ini kan sejauh X-nya teman-teman. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini itu kan sejauh X ya. Ini kan ibaratnya domainnya, ini kodomainnya begitu. Berarti ini sejauh X. Nah, kalau jari-jarinya itu sejauh X, berarti jari-jari kuadrat atau R kuadratnya adalah dari sini aja, dari lingkaran ini aja, persamaan lingkaran. Berarti X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat itu adalah jari-jari kuadratnya. Berarti pi ini ya, pi kali 1 min Y kuadrat dy itu kita integralkan dari setengah sampai dengan 1. Lalu kok ini ada 2 dikali pi, karena di sini kan sama yang dengan yang di bawah ya teman-teman ya. Kita kali 2. Kemudian yang ini yang di bawah kurva X sama dengan 2 akar 3 Y kuadrat, ini kita hitung dari 0 sampai setengah menggunakan ini pi kali integral dari ini teman-teman 2 akar 3 Y kuadrat dy ya teman-teman ya. Mengapa ini kalau diintegralkan kok bisa langsung pakai yang ini teman-teman? Kok bisa langsung pakai ini? Karena ini kan ibaratnya kalau dari 0 sampai setengah ya, kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, itu kan sama saja kita menghitung ini pi R kuadrat. R kuadratnya itu adalah sejauh dari 0 sampai dengan X ya. X nya itu kan 2 kali akar 3 Y kuadrat dengan ketebalan dy nya ya. Berarti pi kali 2 akar 3 Y kuadrat delta Y ya, delta Y dari 0 sampai dengan setengah. Lalu kita kali 2 karena di bawahnya juga 0 sampai min setengah, tapi kan sama ya teman-teman ya. Kalau ini diputar mengelilingi sumbu Y, ini kan berarti juga ikut berputar yang bawah dengan ukuran volume yang sama. Berarti ini tinggal kita kali 2. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi di sini sama saja ini menggunakan metode cakram teman-teman. Diputar mengelilingi sumbu Y, kemudian kita pertimbangkan ini setiap partisinya itu adalah dy dengan jari-jarinya itu adalah ini ya 1 min Y kuadrat di akar. Tapi karena kita langsung menghitung jari-jari kuadrat, berarti kita cukup 1 min Y kuadrat aja di sini. Ya, jari-jari kuadrat itu kan E kuadrat. Berarti di sini pi R kuadrat kali sejauh ketebalannya dy di sini. Berarti pi kali R kuadratnya yaitu 1 min Y kuadrat kalikan tingginya yaitu ketebalannya atau dy nya ini. Kemudian jangan lupa ini adalah integral dari integral dari setengah sampai dengan 1. Nah, kemudian kita hitung teman-teman 2pi
kali integral ini ya. Ini kita hitung dulu, berarti 2 akar 3 kalau dikuadratkan adalah 4 dikali 3 y pangkat 4 ya, 12 y pangkat 4 dy ditambah 2pi integral dari setengah sampai dengan 1 untuk 1 min y kuadrat. Ini diintegralkan jadinya y min sepertiga y pangkat 3. Nah, tinggal kita masukin aja setengahnya ke ini y nya, kemudian nolnya kita masukkan ke sini, berarti kan 0. Berarti ini juga kita masukkan 1 ke sini, 2pi kali 1 min sepertiga kali 1 dikurangi dengan 2pi, kalau setengahnya kita masukkan setengah min sepertiga kali setengah pangkat 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan, ini 2pi kali 12 per 5 y pangkat 5 untuk dari rentang 0 sampai setengah ditambah dengan 2pi kali y min sepertiga y pangkat 3 untuk rentang dari setengah sampai 1. Nah, ini tinggal kita masukkan aja setengahnya kurangi 0 ya, karena kalau 0 dimasuki ke sini kan menjadi 0. Nah, ini dikurangkan, kemudian ini juga ini dikurangkan ya. Langsung saja masuk ke sini, sifat distributif ini sama saja 2pi kali ini yang y-nya dimasuki 1 dikurangi dengan 2pi kali yang y-nya dimasuki setengah. Nah, seperti biasa ya, dikurangkan seperti biasa pelajaran SMP kelas 1 kelas 5 ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bisa dihitung lah. 2pi-nya belakangan, yang penting teman-teman menyelesaikan penyelesaian di dalam kurung dulu, lalu 2pi tinggal dikali 3 per 40 ditambah 2pi kali 2 per 3 dikurangi 12 per 24 min 1 per 24. Ini tinggal disamakan penyebutnya menjadi seperti ini hasilnya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi hati-hati yang di sini teman-teman. Di sini memang agak tricky, tapi teman-teman harus memperhatikan kalau kita putar mengelilingi sumbu y, berarti yang kita perhatikan kita menghitung pi r kuadrat dikalikan kalau ini kita putar mengelilingi sumbu y kan menjadi suatu volume yang diisi dari mana? Dari ini, dari pi r kuadrat. R kuadratnya adalah sejauh x kuadrat ya, dari persamaan lingkarannya itu, kemudian dengan ketebalan delta y nya itu antara setengah sampai dengan 1. Berarti oh ini kalau begitu pi ini ya, pi integral 1 min y kuadrat dy gitu. Nah, karena ada 2 atas sama bawah, berarti kalikan 2pi, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ini juga, yang ini berarti kalau ini diputar mengelilingi sumbu y, ini kan berarti jari-jarinya itu sejauh dari 0 sampai dengan x nya adalah ini. Berarti pi r kuadratnya adalah x kuadrat dengan ketebalan dy ya, diintegralkan. Diintegralkan itu maksudnya apa? Oh, dihitung setiap ini pi r kuadrat dengan ketebalan dy ditambah dengan pi r kuadrat dengan ketebalan dy yang di sini ditambah dengan pi r kuadrat dengan ketebalan dy berikutnya sampai yang paling ujung ini. Nah, integral itu kan sebenarnya penjumlahan ya. Teman-teman masih ingat Riemann itu kan sigma ya. Nah, itu sebenarnya integral itu penjumlahan seperti itu. Nah, kemudian ini contoh soal lagi teman-teman. Tentukan volume daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4, kemudian gx sama dengan x min 2 dalam kurung dikuadratkan untuk rentang y-nya 1 sampai dengan 4 diputar terhadap sumbu y. Nah, kurvanya seperti ini. Nah, ini untuk y-nya 1 sampai dengan 4 ya teman-teman ya. Diputar terhadap sumbu y. Ya, 1 sampai 4, tapi gambarnya 0 sampai 4 ya teman-teman ya.
Oke, nggak apa-apa. Ini belakangan dulu aja, 1 sampai 4-nya. Kita samakan dulu untuk mencari di mana titik perpotongannya ya antara dua kurva itu ya. Berarti di X berapa gitu. Berarti kita samakan fx sama dengan gx. Min x kuadrat plus 4 sama dengan x min 2 dikuadrat. Di dalam kurung dikuadratkan. Sehingga menjadi min x kuadrat plus 4. Kemudian x kuadrat min 4x plus 4 ya. Ini x kuadrat min 4x plus 4. Ini pindahkan ke sini. Min 4. Oh ya. Ini x kuadrat kita pindah, min x kuadrat kita pindahkan ke kanan, jadinya 2x kuadrat, kemudian 4 kita pindahkan ke kanan, hilang, tinggal min 4 ya. 2x kuadrat min 4x. Kita faktorkan menjadi x kali x min 2. Berarti x satunya adalah 0, x 2 nya adalah 2. Batasan di sumbu x ada di 0 sampai dengan 2. Ini ya. Ketika fx dan dx itu berpotongan, itu masih ada di dalam batasan 0 sampai dengan 2 ini. 0 sampai dengan 2. Nah, kemudian kita harus mengkonversi nilai y ke x ya teman-teman. Fx itu sama dengan min x kuadrat ditambah 4 untuk rentang 1 sampai dengan 4. Nah, jika y sama dengan 1, maka berapa ini berarti? Jika y sama dengan 1, kita masukin aja 1 sama dengan min x kuadrat plus 4, berarti min 3 sama dengan min x kuadrat ya. Berarti x kuadrat sama dengan 3, x sama dengan plus minus akar 3. Kemudian jika y sama dengan 4, maka masukin aja 4. 4 sama dengan min x kuadrat plus 4. Berarti 0 sama dengan min x kuadrat, x sama dengan 0. Nah, untuk ini ya, fx sama dengan min x kuadrat plus 4, untuk kondisi y-nya itu 1 sampai 4 itu didapatkan x-nya itu 0 sampai akar 3. Kemudian untuk gx, x kuadrat min 2 dalam kurung x min 2 dalam kurung kuadrat untuk rentang 1 sampai dengan 4, jika y-nya 1, ini kita masukkan ke sini, 1 sama dengan ini ya, x min 2 kuadrat, berarti plus minus 1 sama dengan x min 2, x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Ya, karena ini nah, karena ini kuadrat, kalau ini diakar kan bisa jadi akar 1 itu plus minus 1 hasilnya ya. Nah, sehingga di sini kalau 1 sama dengan x min 2, berarti x-nya sama dengan 3. Kalau min 1 sama dengan x min 2, x-nya adalah 1, teman-teman. Kemudian jika y sama dengan 4, ini 4 sama dengan ini x kuadrat, x min 2 dikuadratkan, jadi supaya hilang kuadratnya, berarti x min 2 nya diakar ya. X min 2 kuadratnya diakar, berarti jadi x min 2, 4 diakar itu adalah plus minus 2. Kalau min 2 sama dengan x min 2, berarti x-nya adalah 0. Kalau plus 2 sama dengan x min 2, berarti x-nya 4. Nah, karena yang diminta itu y-nya itu 1 sampai dengan 4. Berarti oh ya, maaf. Karena tadi itu batas x di sumbu batas perpotongan kurva di sumbu x itu adalah 0 sampai dengan 2. Maka di sini yang x-nya itu 3 dan 4 tidak kita ikutkan, teman-teman ya. Mengapa tidak kita ikutkan? Karena itu melebihi dari 2. Dan ini kita iriskan ya, teman-teman, dengan y antara 1 sampai dengan 4. Sehingga untuk x dari 0 sampai dengan 1 itu masih berada dalam rentang y dari 1 sampai 4 ya. Kemudian untuk x dari 0 sampai akar 3 itu masih berada di dalam rentang y dari 1 sampai dengan 4.
Oke, kita lanjutkan. Kita konversi fungsi X ke Y. Nah, fx sama dengan min X kuadrat plus 4. Ini kita konversi ya. Berarti sama dengan Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Y min 4 sama dengan min X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 4 min Y. X adalah akar 4 min Y. Berarti F inverse, ini I itu inverse. Inverse Fx itu adalah akar 4 min X. Kemudian Gx-nya ini ya, sama. Gx-nya kita ubah ke Y sama dengan X min 2 dalam kurung kuadrat. Berarti supaya hilang kuadratnya, kita akar. Akar Y sama dengan akar ini ya, yang kuadratnya kita akar menjadi hilang pangkatnya, X min 2. Berarti X sama dengan akar Y plus 2. Sehingga G inverse X itu adalah akar Y plus 2. Ini harusnya 4 min Y teman-teman ya. 4 min Y, ini kan akar Y nya masih akar Y. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita menghitung volume ya. Kita menghitung volumenya bagaimana teman-teman. Kalau ini diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu Y, berarti kita menggunakan DY ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan DY. Mengapa kita menggunakan DY? Karena ini ibaratnya kan kalau diputar mengelilingi sumbu Y, berarti kita menghitung ini pi R kuadrat. R kuadratnya adalah selisih antara ini dan ini. Pi R kuadrat itu adalah selisih antara ini dan ini dengan ketebalan ini DY. Nah, ini kalau ditumpuk ya, pi R kuadrat dengan R-nya itu adalah selisih ini dengan ini dikuadratkan, lalu dikalikan dengan ketebalan dari DY-nya antara berapa tadi, Y-nya 1 sampai dengan 4 ya teman-teman ya. Itu akan menghasilkan volume benda putar dari ini ya, bentuk ini yang diarsir, dari bentuk yang diarsir diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, volumenya itu dihitung dengan tadi pi, ini selisih antara ini dengan ini kalikan dengan DY. Nah, selisih antara ini dengan ini berarti ini adalah fungsi terhadap Y. Fungsi tadi Fy kurangi dengan Gy. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, Gy ya. Kita sepakati yang Fx. Kenapa Gy-nya menjadi di atas ya teman-teman ya. Gy, sebentar. Ini Gx-nya, ini Gx, Oke teman-teman, untuk menentukan mana yang menjadi pengurang, mana yang lebih besar ya, yang dikurangi. Nah, ternyata ini adalah Gy kuadrat min Fy kuadrat. Kok bisa? Ya. Nah, ini didapat dari sini teman-teman. Setelah kita inverskan, ini kan menjadi fungsi terhadap Y ya, X sama dengan Fy begitu. Ini juga, ini juga X sama dengan Gy. Misalkan berarti inputannya adalah Y-nya ya teman-teman ya. Berarti misalkan Y-nya itu ya 0. Di sini Y-nya itu 0, kalau Y-nya 0, mana yang lebih besar? Kalau misalkan ini 4 dikurangi 0 diakar 2. Ini misalkan Y-nya sama dengan 0, 0 diakar 0 tambah 2, 2. Masih sama. Kemudian untuk berikutnya, misalkan Y-nya 1. Nah, di sini kalau Y-nya 1, X-nya berapa? 4 dikurangi 1 diakar, berarti akar 3. Kalau Y-nya 1, di sini 1 diakar, ditambah 2, berarti 3. Oh, besar yang ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan Y-nya 4,
Nah, misalkan y-nya 4. Berarti untuk yang di sini akar 4 ditambah 2 atau 2 tambah 2 4 ya. Berarti kalau y-nya 4, x-nya 4 ya. Kalau di sini y-nya 4 berapa x-nya? 0. Oh, berarti lebih besar yang ini. Maka integralnya nanti adalah integral gy min fy dy. gy min fy kuadrat dy, teman-teman. Nah, karena tadi inverse-nya itu yang gy itu lebih besar ya, nilai x-nya ya. Jadi fungsi terhadap y itu adalah x. Nah, x-nya itu lebih besar daripada x yang dihasilkan oleh fy ini, sehingga yang menjadi pengurang adalah fy. Maka di sini kita menggunakan metode cakram ya, teman-teman ya. Metode cakram di mana jari-jarinya adalah ini gy kuadrat min fy kuadrat dikalikan dengan ketebalannya, lalu dijumlahkan dari rentang a sampai b menggunakan rumus integral. Ya, berarti pi kali integral gy kuadrat min fy kuadrat dy. Ini sama aja pi kali integral gy kuadrat dy dari a sampai b dikurangi dengan pi integral fy kuadrat dy dari a sampai b. Ya, ini diintegralkan sehingga menjadi seperti ini. Volume sama dengan pi integral. Nah, karena tadi rentangnya itu y-nya 1 sampai dengan 4, teman-teman. Ya. 1 sampai dengan 4. Lalu ini untuk apa ya kalau 1 sampai dengan 4? Kita kenapa harus mencari ini? Ya, oke. Kita lanjut dulu aja. Ini pengaruhnya di mana tadi? Ya. Oke, kita skip dulu ya yang tadi ya, yang apa ini teman-teman, mencari x-nya ini. Kita langsung lanjut aja di rumus ini. Nah, pi kali integral akar y plus 2 dalam kurung kuadrat min akar 4 min y dalam kurung kuadrat dy. Ini kalau dikuadratkan berarti y plus 4 akar y plus 4. Kalau ini dikuadratkan ini hilang akarnya ya. Nah, dari sini kita bisa integralkan. Nah, ini dikurangi dulu teman-teman sebelum kita integralkan ya. Y min y berarti 2y. Kemudian 4 akar y ditambah 4 kurangi 4. Hilang ya, tinggal 2y plus 4 akar y dy. Ini 2y dikuadratkan, 2y diintegralkan jadinya 2 per 2 kali y kuadrat. Jadi y kuadrat. Kemudian ini kan 4 kali y pangkat setengah ya teman-teman ya. Berarti bisa kalau kita integralkan itu jadinya 4 per setengah ditambah 2 per 2, 4 per 3 per 2 ya. 4 per 3 per 2 itu berarti 8 per 3. 8 per 3 kali y pangkat setengah ditambah 2 per 2, 3 per 2. 8 per 3 kali y pangkat 3 per 2 dari 1 sampai dengan 4 ya. Kita hitung. X-nya kita masuki 4. Jadi sini pi kali 4 kuadrat min 1 ya. Kok ada min 1 dari mana ini? Oh, ya. Ini langsung dikurangkan ya teman-teman ya. Biasanya kan kita masuki dulu 4, selesai di sini, lalu dikurangkan dengan 1. Tapi ini langsung ya, setiap y-nya dikurangkan 1 ya. Tapi ini langsung sih, saya lebih suka kalau 4-nya dulu dimasukkan dulu di sini dalam kurung dikurangi dengan 1 dimasukkan ke sini. Ya, nanti hasilnya sama teman-teman. Ya, hasilnya pi 101 per 3 ya. Pi kali 101 per 3. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya, mengapa tadi integral gy kuadrat min fy kuadrat kita coba setelah diinverskan tadi ternyata yang gy kuadrat
atau inverse GY itu lebih besar dari nilai X-nya daripada ini FY kuadrat, daripada FY ya. GY lebih besar daripada FY. Ya, ini cukup menarik ya. Kita tidak menemukan kenapa harus ngecek ini tadi teman-teman. Pengaruhnya di mana ini? Ya. Ya mungkin ini saya rasa hanya ini ya teman-teman ya, untuk kalau menggambar manual ya teman-teman. Ini kan jika Y1 sampai dengan 4, ini di X-nya itu hanya termasuk di mana 0 sampai dengan akar 3. Kemudian ini di X-nya hanya 0 sampai dengan 1. Ini hanya pengaruh di penggambaran grafik kalau kita menggambar grafik secara manual. Tapi yang terpenting kita sudah mendapatkan inverse-nya tadi ya, untuk G dan FY. Kita sudah mendapatkan inverse-nya. Ternyata GY-nya lebih besar ya, ketika Y dimasukkan, GY lebih besar daripada FY. Nah, sehingga GY dikurangi dengan FY dikuadratkan. Ini sebagai pi R kuadrat. D-nya adalah ketebalannya. Lalu dijumlahkan dari A sampai B secara integral. Seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk aplikasi volume benda putar. Jangan lupa teman-teman juga mengulang video ini atau mungkin memperluas pembelajaran dari sumber-sumber yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.